Halo, jumpa lagi di video saya. Nah, kali ini saya mau bikin tutorial sama tips-tips ya untuk merakit gearbox dual speed. Kenapa saya bikin video ini? Karena dulunya waktu pertama kali saya bongkar gearbox dual speed ini, saya cukup kebingungan untuk merakitnya kembali ya. Jadi biar kawan-kawan nantinya nggak kebingungan juga, nggak seperti saya dulu, saya bikinkan nih videonya. Yang pertama, apa aja sih isinya gearbox dual speed itu? Nah, isinya ini ya, kalau yang plastik ini dia gear-gearnya. Ada yang jelas ada shaftnya ya. Ini shaft yang untuk meneruskan ke roda. Terus di shaft ini ada gear, ini untuk gear low, ini yang untuk gear high, ini untuk pemilih speednya. Jadi nanti posisinya seperti ini ya dalam shaft itu. Ini yang gear low, gear high di bawah, pemilih kecepatan, sama gear high-nya, gear low. Nah, ini patut diperhatikan ya, kalau yang untuk pemilihnya itu ada 3, bagian sini ada 4, jadi jangan kebalik ya, yang bagian 3 itu yang masuk ke arah pemilih speednya. Oke, terus ini yang shaft langsung meneruskan ke roda ya. Baru ada yang seperti ini juga gearnya. Ini yang untuk meneruskan tenaga dari gear dinamo ke shaft. Nah, baru ini yang gear yang langsung berhadapan ke dinamo. Nah, di sini ada 2 gear ya, dia posisinya atas bawah, nanti sini dalam. Nah, kalau untuk yang plastik ini agak enak nih, soalnya ada pembeda. Ini ada 6 tulangannya ya, sama ini ada 4. Jadi nanti posisinya gini nih kalau di dalam nih, yang 6 di bawah, yang 4 di atas. Apa sih beda yang 6 sama yang 4 ini? Kalau kita lihat secara fisik sebenarnya sama ini, tapi beda. Jadi serupa tapi tak sama ya. Apa bedanya? Bedanya di gear yang ini nih. Nah, diameternya agak beda, coba kita lihat ya. Kalau yang tulangannya 6, diameter gear bawahnya tuh 9,18 ya. Terus kalau yang ini 10,3, jadi beda. Yang ini yang tulangannya 6 nih, gear bawahnya lebih kecil sedikit dibanding yang ini. Jadi jangan kebalik ya. Jadi nanti kalau posisinya di sini, yang tulangan 6 di bawah. Nah, subnya bentar, saya kasih contoh. Kan ada 2 sub ini ya. Nah, yang 6 di bawah ini, baru yang 4 di atas. Oke, seperti ini nanti posisinya ya. Ini kalau yang plastik. Nah, untuk yang metal ini agak tricky ya, saya bilang. Kenapa? Soalnya antara keduanya ini nggak ada penanda khusus nih. Kalau bisa dilihat ya, sama aja ya. Sama di sini juga nggak ada penanda khusus. Jadi harus kita perhatikan ya. Sama seperti yang plastik tadi, bedanya di ukuran ini. Kalau ini 9,23 ya. Sementara yang satunya lagi 10,8, 10,9 ya. Nah, sama seperti yang plastik tadi, yang bagian kecilnya di bawah, yang besar di atas. Jadi mungkin kalau kalian tidak punya jangka sorong seperti ini, bisa diukur manual gini ya, atau pakai apa, atau pakai penggaris untuk memastikan, untuk mencari mana yang kecil mana yang besar. Soalnya kalau ini sampai kebalik, nanti kita bakal kerepotan untuk merakitnya ya, menutup casingnya. Selain itu juga, kalaupun dipaksakan ditutup casingnya, bisa nanti efeknya pas saat dipakai casingnya bisa rusak. Jadi jangan sampai kebalik ya, antara yang kecil sama yang besar. Oke, sekarang kita rakit. Saya langsung rakit yang metal ya. Seperti ini dalamnya.
Untuk yang metal pertama, supaya gampangnya kita pasang yang gear untuk hike dulu, taruh di dalam. Oh iya, satu lagi sebelum dirakit ya, kalau untuk yang gear plastik itu kan biasanya di dalamnya itu ada seperti ini ya, ring plastik juga ya, untuk di sini atau di dalam sini ya, biasanya pakai ring plastik. Nah, kalau untuk yang metal bagusnya kita ganti pakai bearing aja ya, bearing seperti ini, bearing kecil. Ini bearingnya ukurannya saya lupa berapa, pokoknya yang jelas ini sama dengan bearing yang di shaft dalam gardan ya, di bearing yang kecil. Nah, ini kenapa pakai bearing ini? Yang jelas yang pertama dia akan lebih awet karena bearing dari bahan metal ya, lebih kuat, dan kedua juga putarannya akan lebih lancar. Oke, jadi usahakan ganti pakai bearing metal. Kalau memang belum ada bearing metal, pakai yang plastik juga masih bisa sih, tapi usahakan kalau bisa sih ganti yang bearing metal ya. Oke, kita langsung lanjut perakitannya. Tadi yang pertama yang untuk gear hike ya, kita pasang dulu, baru pemilih kecepatannya. Sini ada ini ya, ada seperti pengait ini, pasang di sini kan ada jalurnya untuk masukkan dia tengah. Oke, seperti itu. Baru kita pasang shaftnya, shaft yang nantinya ke kopel. Nah, untuk shaft ini perlu diperhatikan ya, ukurannya berbeda nih, ada yang panjang sama ada yang pendek. Yang panjang masuk ke bawah, yang panjang ke arah sana, ke arah bawah ya. Kalau misalnya salah pasang seperti jadi apa? Nah, gini, kalau salah pasang itu shaft yang keluar di arah sana itu sedikit. Ini saya kasih contoh. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita salah pasang kebalik, yang keluarnya itu sedikit untuk ke kopel. Oke, kita balik coba. Nah, kalau yang betul seperti ini nih, pas ya panjangnya. Oke, jadi jangan kebalik ini ya. Ini terus berikutnya kita pasang yang ini. Oke, pastikan masuk ya ke tempatnya. Oke, baru berikutnya gear ini. Tadi seperti saya bilang tadi ya, jangan salah ya, ada yang besar, ada yang kecil. Bentar, saya juga jadi ragu kecil nih. Oke, 933. Ini yang kecil ya, yang gear bawahnya kecil. Ini kita pasang pertama. Nah, seperti itu, masuk bawah. Baru berikutnya yang gear bawahnya agak besar di atasnya. Nah, seperti itu ya. Baru terakhir gear ini, gear shaft yang untuk low speed di atasnya. Oke, seperti ini ya kalau sudah terpasang semua ya. Nah, selanjutnya ya seperti saya bilang tadi ya, kalau antara gear 2 ini tertukar posisinya, dipastikan saat pemasangan tutupnya kita akan kesulitan. Jadi kalau misalnya kira-kira sudah kalian rakit dan kalian tutup seperti sangkut, ya mungkin ini gear 2 ini kebalik. Oke, untuk pemasangan sendiri yang patut diperhatikan pertama adalah shaft ini, shaft untuk ke kopel, kedua yang ini, baru ketiga ini yang untuk pemindahnya nih. Oke, jadi pastikan yang shaft ke kopel masuk dulu posisinya, baru yang kedua tadi, baru ketiga yang ini, yang pemindah gear.
saya ulang. Masukkan dulu sub couple, sub 2, baru sub pemindah gigi, pemindah kecepatan bukan gigi. Oke, kalau 3 itu sudah masuk. Nah seperti ini. Jadi kalau posisi gear yang 2 itu pas, dia akan langsung ketutup. Tapi kalau misalnya posisi yang nggak pas, dipastikan ini nggak bakal masuk dengan tepat ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Oke, ntar saya bersihkan dulu. Oh ya, sebelum ditutup ya, jangan lupa gear-gearnya dikasih pelumas yang cukup ya. Kalau saya pakai ini Jarbi seperti ini. Kalian bisa beli di toko online, atau kalau enggak bisa di bengkel motor atau bengkel mobil. Cari Jarbi yang agak itu ya, jangan terlalu kental. Biasanya kayak ini memang untuk bearing ya. Oke, bersihkan dulu bodinya. Baru dibaut. Oke, abaikan skrup saya yang campur aduk ya. Kenapa saya pakai skrup yang campur aduk ini kan mungkin karena sudah sering dibuka pasang, jadi drat di dalam casingnya sini sudah agak halus ya. Jadi saya ganti pakai skrupnya agak lebih besar supaya tetap kencang ya menguncinya. Oke, sudah terpasang ya. Jadi itu aja tips yang perlu diingat saat merakit gearbox dual speed ya. Pastikan yang paling utama sih gear 2 ini jangan sampai ketukar posisinya ya. Kalau untuk yang plastik seperti saya bilang tadi sudah ada penandanya, ada yang 6 tulangannya sama yang 4. Nah, yang 6 di bawah, yang 4 di atas. Kalau yang gear metal, dia harus kita ukur nih gear kecilnya, pastikan mana yang kecil di bawah, yang agak besar di atas. Oke, itu aja video dari saya. Semoga berguna ya. Saya bikin video ini sengaja karena dulu pengalaman saya waktu pertama kali bongkar gearbox dual speed, pas dicabut gearnya bertaburan, akhirnya saya kebingungan sendiri untuk merakitnya. Walaupun pada akhirnya bisa juga terpasang, tapi ya lumayan lah perjuangannya untuk mencari tahu mana posisi yang tepat. Sengaja saya bikin video ini supaya jangan teman-teman mengalami kejadian seperti saya. Oke, semoga berguna. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.